أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore millennials. Tadi kita mendengarkan bacaan Al-Quran surat Ali Imran ayat 134 tentang anjuran menjaga diri dari marah. Nabi SAW pernah menyampaikan satu nasihat tentang marah yang kayaknya banyak anak kecil juga hafal, dan ini nasihat keren banget. Kata Nabi, la taghdab falakal jannah. Jangan marah maka kamu dapat surga. Kenapa Nabi sampai ngomong kayak gini? Karena Nabi tahu marah itu sesuatu yang berat. Orang untuk bisa nahan amarah itu kalau nggak ada sesuatu yang kayak gantinya yang lebih besar, kalau nggak ada reward yang sangat spesial, kayaknya agak berat untuk nahan diri dari marah. Makanya Nabi nggak mengatakan jangan marah kamu dapat kebaikan, jangan marah kamu dapat pahala, jangan marah kamu akan bahagia. Nabi nggak ngomong gitu. Nabi nggak nanggung-nanggung ngasih reward untuk orang yang bisa nahan amarah. Itu adalah reward yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling spesial adalah surga. Makanya Nabi bersabda, la taghdab falakal jannah. Jangan marah maka kamu akan dapat surga. Sehingga seorang muslim, apalagi pas kita lagi puasa ya, cobalah kita renungkan kembali tentang nasihat Nabi tadi. Kalau misalnya kita lagi kepancing emosi, apalagi lagi lapar, biasanya lebih gampang tuh kepancing emosi. Saya dulu pas lagi kuliah di Kairo tuh sering ngelihat orang di jalan tuh suka marah-marahan pas bulan Ramadan. Orang Mesir itu nggak kuat lapar biasanya. Jadi kalau lagi lapar, emosi mereka lebih kencang daripada hari-hari biasanya. Di bus mereka ada yang marah, wah keluar semua kata-kata keledai lah, apalah, cacian, makian kayak gitu. Sehingga marah aja tuh udah bisa menghabiskan semua pahala puasa kita dalam satu hari. Makanya kalau kita lagi mulai kepancing, kayak di jalan, yang paling sering kan gampang kepancing tuh di jalan tuh. Ada yang usil, ada yang nggak taat lalu lintas, ada yang malah mungkin ada ibu-ibu yang sen kiri beloknya kanan, atau mungkin ada bapak-bapak yang emosional ngeplototin kita padahal dia yang salah, dia marah duluan, kayak gitu-gitulah ya. Gimana caranya biar kita bisa nahan amarah? Ingat kata Nabi, kalau kita bisa nahan amarah maka gantinya adalah surga. Cuma nahan amarah doang. Mau marah nggak jadi, kita diam nih. Mau marah nggak jadi, kita alihkan perhatian dengan yang lain. Kita lagi jalan bareng dengan pasangan nih di mobil, lagi nyetir. Pas mau marah, udah ganti aja topik pembicaraan supaya kita nggak concern dengan objek yang bikin kita bisa marah. Makanya Nabi mengatakan, la taghdab falakal jannah. Terus ayat yang tadi saya bacain di surat Ali Imran itu, Allah mengatakan, wal kaziminal ghaiz. Cara nahan amarah itu adalah dengan ditekan. Kazimin itu menggigit. Arti menggigit itu sekuat tenaga, bukan hanya ditahan tapi digigit. Artinya emosi kita yang pengen keluar, seperti orang yang menggigit sesuatu supaya nggak lepas tuh, kayak gitulah harusnya kita menahan amarah. Orang yang bisa wal kaziminal ghaiz menurut ayat ini adalah orang yang bertakwa. Orang yang akan Allah sediakan ampunan dan jannah, ampunan dan surga. Jadi bukan hanya hadis tapi juga ada ayat, ternyata menahan amarah itu dampaknya atau rewardnya adalah surga. Teman-teman sekalian, jadi Nabi juga selain melarang kita untuk marah dan memberikan kita janji surga, Nabi juga ngajarin loh tentang gimana cara kita nenangin diri kalau kita lagi emosi, kalau kita mau kepancing, gimana caranya? Kata Nabi gini, idza ghadiba ahadukum faqala a'udzu billah sakana ghadabuh. Kalau kalian pengen marah, maka ucapkanlah a'udzu billah, maka akan tenang amarahnya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena sebagian besar dari penyebab amarah itu syaitan. Karena amarah itu api dan syaitan tercipta dari api. Sehingga cara untuk menenangkan diri ketika api mau membakar amarah kita itu adalah dengan berta'awuz untuk ngusir setan. Jadi pas kita lagi mau kepancing, tahan gitu amarah kita sampai di leher atau hampir keluar dalam bentuk kata-kata, ganti aja tuh
teks kata-kata kita, caption kita ganti aja a'udzubillah. Walaupun ngomongnya marah. Kadang-kadang kita nggak terlalu bisa idealis ya, bilang a'udzubillahnya tenang, tetap aja a'udzubillah gitu ya, sambil marah, sambil itu lebih baik daripada kita marah ngeluarin kata-kata hewan atau celaan atau apapun. Nggak apa-apa, agak sedikit suaranya lebih tinggi dari biasanya, tapi isinya adalah a'udzubillah atau astagfirullah atau la haula wala quwata illa billah. Usahain kalau nggak bisa nurunin intonasi suaranya, nggak bisa nurunin tensinya, minimal ganti teksnya, ganti diksinya. Tetap dalam kondisi kayak agak setengah teriak sambil ditahan, tapi yang keluar itu zikrullah, maka itu akan menenangkan amarah kita. Kenapa? Allah berfirman, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah, berzikir dengan nama Allah, hati kita akan menjadi tenang. Jadi kita biasain di bulan Ramadan, mau marah a'udzubillah, mau marah astagfirullah, mau marah la haula wala quwata illa billah. Awalnya pasti nggak mudah, tapi harus dilatih. Mudah-mudahan suatu saat akan menjadi habit dan behavior kita. Itu bekal kita supaya kita nggak gampang marah di bulan Ramadan, apalagi lagi lapar. Dan ingatlah bahwa menahan amarah itu bukan ibadah sepele, ibadah besar loh pahalanya, surga. Kita ketemu lagi insya Allah di episode berikutnya.